Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami membuat video ini hanya untuk menyimpan sejarah dalam kehidupan. Mungkin akan berguna setidak-tidaknya buat anak kami, dan sejarah ini tidak akan hilang karena kami simpan di YouTube. Sekedar untuk keturunan kami, suatu saat dia akan tahu begitu pedih atau capek atau perjuangan, bagaimana jerih payah perjuangan orang tua untuk menapakahi anak dalam kehidupan. Dan semoga tayangan video ini menjadi inspiratif untuk saudaraku dimanapun Anda berada dalam menjalani kehidupan, sehingga dalam kehidupan tidak akan merasakan keputusasaan, tetapi terus semangat untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, meraih cita-cita menjadi kenyataan, dan selalu bisa menikmati hidup dan mensyukurinya. Saudaraku, kami atau saya sebelum menjadi lapak rongsok atau mempunyai lapak rongsok, dulu sebetulnya saya hanyalah seorang pencari atau pemulung. Awal cerita pada tahun 1996, setelah saya merasakan hidup, karena saya ini bukan orang benar, saya hanya hidup di jalanan sebetulnya. Ketika sudah tidak ada lagi jalan atau kita gelap untuk menentukan arah dan tujuan dalam kehidupan, akhirnya saya memutuskan meninggalkan kampung halaman saya sendiri dari Bandung, pergi tanpa arah berangkat ke Cianjur. Sebetulnya sebelum itu pun di Bandung pun, sebelum ke Cianjur pun saya sempat tinggal di Jakarta, sempat tinggal di Cikarang, sempat tinggal di Bekasi, terus di Tangerang juga, dan kemudian pulang lagi ke Bandung. Dan pada akhirnya pada tahun 1996, kalau nggak salah di awal bulan atau awal tahun, saya berangkat ke Cianjur tanpa arah tujuan. Dalam kehidupan hanya mencari ketenangan. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di pondok pesantren, sekalipun tidak punya modal, hanya berbekalkan modal nekat. Waktu itu saya tiba di Cianjur hampir maghrib dan hanya mempunyai uang tersisa 1.500 rupiah.
ketika harga rokok Jarum Coklat hanya 1.200 per bungkus. Dengan jerih payah saya di Cianjur, akhirnya saya bisa bertahan diam di pondok. Sekalipun ilmu tidak mendapatkan, saya cukup puas. Dan di sana saya mencoba mencari usaha dari mulai kuli bangunan hingga akhirnya mendapatkan modal, dan kemudian saya bisa berjualan di jalan raya juga di pasar. Adapun waktu itu saya menjadikan kredit, atau saya mempunyai kredit ngereditin barang untuk kerja sampingan juga, sehingga waktu diam di tinggal di pondok itu saya punya bekal. Dan pada akhirnya 2004, setelah 6 tahun kalau nggak salah, akhirnya saya menikah dengan istri saya, orang Tasik, dan kemudian saya pindah ke Tasik. Tidak sebelum pindah ke Tasik juga saya masih tinggal di Cianjur di bawah istri saya. Namun lacut apa yang kita pikirkan, tiba-tiba usaha saya mendapat penurunan dan bangkrut karena hanya lapak dagang di jalan raya. Akhirnya digusur, dan kemudian saya memutuskan pindah ke Tasik tanpa membawa modal. Dan di Tasik pertama, kalau tidak salah sekitar tahun 2008 saya tinggal di Tasik. Pertama saya itu berusaha menjadi pedagang asongan di bis dengan berbekalkan modal hanya Rp70.000 atau Rp50.000. Ya, yang namanya jualan di bis jadi pengasong, modal 50.000, 2 hari gak dapet duit, modal habis. Kemudian saya diajari nyervis payung, ngesol sepatu, dan pada akhirnya ketika sudah tidak ada jalan lagi, saya memutuskan untuk menjadi seorang pemulung paku, diajak teman saya, yang kemudian pada akhir perjalanan akhirnya saya menemukan jalan hidup, usaha di bidang rongsokan. Dan dari kontrakan, dengan segala puji, alhamdulillah sekarang saya sudah tidak ngontrak lagi, sekalipun rumah saya belum beres. Pada perjalanan hidup itu gimana, mungkin orang lain akan bertanya, gimana caranya kita mendapatkan sesuatu itu atau keberhasilan dalam berusaha. Atau pernah juga suatu saat saya ada yang nanya, untuk menjadi atau untuk usaha di rongsok itu harus berapa modal? Saya bilang modal untuk di rongsok itu relatif. Kita punya modal sedikit bisa cukup, ditambah modal gede itu pun bisa kurang, dan tidak punya modal pun kita bisa. Ya umpama kalau kita tidak punya modal, ya kita bisa mungut. Terus kalau kita punya modal kecil, kita bisa beli ke masyarakat, dapat barang, jual ke lapak, itu pun beres, bisa. Nah kalau modal digedein untuk dirongsokan,
itu bisa kurang, karena biasanya kalau bertambah modal bertambah lagi ego dan keberanian. Jadi sebetulnya kalau modal itu relatif untuk dirongsok. Awal mula saya menjadi seorang pemulung, begitu capeknya, begitu susahnya. Dan kemudian lapak yang saya jual itu, tempat saya jual, akhirnya nyuruh saya jadi nyuruh beli, dan dia mengasih modal Rp150.000. Ini cerita lucunya nih, Rp150.000 itu kontrakan itu waktu itu sekitar saya bayar per bulan Rp60.000 sama listrik. Itu sudah telat, yang punya kontrakan itu sudah manyun. Akhirnya Rp150.000 itu saya kasihin ke kontrakan 50.000 kalau nggak salah itu waktu itu. Dengan modal nekat, apapun yang akan terjadi yang penting kita bisa tinggal dulu. Jadi anak istri nggak kehujanan, kita bayar dulu aja lah, soal nanti kurang gimana nanti, kata saya. Akhirnya dibayar dulu Rp50.000, terus dikasihin istri Rp20.000 buat sarapan, buat makan sama anak. Itu kan tinggal 70. Ya udah habis 70 kan tinggal 80.000. Nah 5.000 lagi saya beliin rokok sama kopi. Akhirnya tinggal 75.000. Berbekalkan dengan 75.000 itu, pagi-pagi saya berangkat dan sorenya pulang. Alhamdulillah waktu itu dengan modal 75.000 itu modal menjadi saya dapat barang beli ke masyarakat itu menjadi duit sekitar 180.000 itu. Akhirnya potong dulu modal, masih dapat 30.000, dan kemudian saya ambil lagi modalnya dan besoknya berangkat lagi gitu, dan gitu terus. Hingga pada akhirnya itu beli waktu itu hanya bawa karung, belum kita punya roda. Kita belum punya roda. Nah, kemudian perjalanan sekitar 2 sampai 3 bulan, akhirnya ada yang ngilo kerangka roda. Nah, saya beli, saya simpan. Kemudian dapat ban sebelah, saya tak simpan, dan sudah dapat dua-duanya saya pasangin. Nah, dari kita beli bawa karung, akhirnya kita beli dorong roda sendiri itu. Kebetulan waktu itu roda di lapak kita nggak punya jatah, jadi lapak punya rodanya sedikit. Akhirnya kita beli ke roda, jadi pakai roda didorong. Nah, pada waktu itu lapak saya juga sama ngontrak posisinya. Jadi bos saya yang punya lapak dia ngontrak, dan kemudian kontrakannya habis karena diusir sama bosnya. Akhirnya dia juga pindah. Nah, terus dia ngasih duit sama saya, katanya gini, tolong aja taruh di rumah, kalau dapat barang nanti kalau udah kira-kira banyak saya ambil, dan modal dia kasih ditambahin dari 150.000 itu menjadi 350.000 saat itu, sekitar tahun 2008. Nah, kalau kita udah habis dengan modal 350.000, baru kita manggil ke bos nih, tolong nih barang saya nih uang sudah habis modal, barang ditarik. Nah, dengan modal 350.000 itu saat itu ketika saya jual barang menjadi 700, menjadi 800.000, kadang menjadi 600.000. Nah, saya cicil modal itu. Satu kali jual saya cicil 50.000, tapi modal tetap. Jadi saya bayar hutangnya, dicicil dari hutang saya 350.000 itu, dan modal saya tetapkan 350. Dan setiap minggu seperti itu, dan akhirnya hutang saya lunas. Saya mempunyai roda sendiri dan modal pun sendiri. Nah, kemudian modal itu setiap saya jual saya tambahin 50.000. Dan alhamdulillah perjalanan 1 tahun saya punya barang sendiri itu sudah mencapai 1 mobil. Setiap jual saya udah sanggup 1 mobil. Dan akhirnya
karena bos saya itu punya ego yang lebih tinggi, akhirnya dia pinjam uang ke bank. Dan kenyataannya pinjam uang ke bank bukan dia maju, malah bangkrut. Itu karena ego kan. Biasanya itu karena ego. Karena keberanian yang tidak terpikirkan atau tidak terprediksi atau tidak diukur kemampuannya. Nah, akhirnya dia bangkrut. Dan waktu perjalanan 1 tahun saya pindah langsung ke Bandar Gede, bos saya itu terbalik, malah terbalik jadi anak buah saya. Saya waktu 1 tahun saya udah bukan main di bawah lagi. Saya beli dari lapak. Dan ketika saya sudah beli dari lapak, bos saya itu sudah kolek, itu bos saya balik saya modalin. Dan kalau dia dulu hanya modalin saya cuma 350.000 rupiah, waktu itu saya udah ngasih modal sama dia sampai 3 juta. Kok bisa seperti itu? Ya bisa juga lah, karena kita sewaktu kita naik ke atas, waktu itu saya udah beli pun dari lapak. Karena saya selama 1 tahun saja saya itu udah keliling-keliling Tasik. Kalau pulang nyari gitu, saya keliling-keliling Tasik mencari link. Dan akhirnya dapat juga. Nah, akhirnya kita kerja sama bos gede yang Bandar Jakartaan langsung yang buang ke pusat. Nah, akhirnya dia ngasih modal sama saya atau pinjemin modal sama saya. Waktu itu dikasih pinjemin modalnya ditambahin 6 juta kalau nggak salah. Nah, akhirnya bukan 6 juta, itu sekitar 3 juta. Dia ngasih modal sama saya 3 juta dan akhirnya kita main ke lapak. Dan hasil dari perjuangan itu menginjak 1,5 tahun modal saya itu sudah belasan juta. Itu modal sudah belasan juta dan udah menjadi belasan juta. Nah, 1,5 tahun itu bos saya kembali yang menjadi anak buah saya itu dikasih modal sama saya udah 3 juta. Nah, gitu ceritanya. Nah, setelah itu kan dulu kalau 1 tahun kalau nggak salah itu saya ngontrak itu di tempat yang hanya bisa tidur. Nah, itu akhirnya waktu perjalanan dari 1 tahun ke 1,5 tahun itu saya udah pindah kontrakan. Saya udah pindah kontrakan yang punya lahan gede. Dan waktu itu kontrakan itu 1 tahun itu hanya 700.000 kontrak lahan untuk nyimpan rongsok pada tahun 2000, sekitar 2009. Dan pada tahun 2000 kalau nggak salah 2019, dari 2009 10 tahun saya ngontrak di sana itu, dari bayar 700.000 itu hingga mencapai 6 juta per tahun. Dan akhirnya karena ya mungkin namanya hidup, bila mana dia tahu gimana saya datang ke daerah sini itu dengan keadaan morat marit. Dan waktu itu dibilang lah karena kekuatan penjualan waktu itu saya sudah mencapai sekitar 45 sampai 60 juta per tahun per bulan. Kekuatan mengeluarkan barang itu 45 sampai 60 juta per bulan. Kalau kita punya laba 20%, berarti kita udah punya keuntungan per bulan sekitar 12 juta. Nah, akhirnya karena faktor iri tahu apa, akhirnya saya diusir dari kontrakan itu. Karena melihat barang itu, kalau nggak salah saya punya barang emberan pun saat itu sama kerasan itu hampir sekitar 30 ton. Ini sisanya barang yang ada di video ini sisa barang-barang kecil kerasan saya. Saya sekitar 12 atau 10 ton ini masih ada. Sampai tertimbun sampai atasnya juga ini jadi rumput. Nah, akhirnya saya pindah ke tempat ini
Karena alhamdulillah sebetulnya tempat ini juga sewaktu perjalanan 1,5 tahun itu saya ngontrak dari tahun 2009 saya pindah, itu 2011 saya udah alhamdulillah udah bisa beli tempat ini. Cuman ya tempatnya agak jauhan dikit dari jalan. Nah akhirnya karena tidak ada jalan pilihan lain, akhirnya saya disuruh pindah. Yang namanya ngontrak lah ya gitu-gitu aja, namanya juga ngontrak kesana kemari pun yang ngontrak ya tetap aja nggak bisa jadi milik kita kan. Nah akhirnya kita putuskan ya udahlah, walaupun di kebun ini tanah-tanah sendiri, daripada kita ngontrak lagi suatu saat diusir lagi, mendingan kita bikin. Nah akhirnya saya bikin rumah sendiri di sini, sekalipun rumah saya belum beres itu pada 2 tahun 2019 akhirnya pindah ke sini. Nah begitu cerita kehidupan itu. Dan kalau orang lain bertanya kok bisa seperti itu, ya sebetulnya kalau dibilang sukses sih enggak juga. Sekarang tuh saya terus terang nurun karena permodalan saya itu sebetulnya modal ketarik dipakai pindahan, ketarik juga dipakai bikin rumah. Jadi terus terang lah kalau saat ini saya di Rongsok modal memang sudah kelimpungan, atau saat ini modal sudah sedikit, tapi kita masih punya barang yang bisa diolah. Nah kenapa kita bisa memutuskan atau bisa nyampe ke titik ini? Intinya dalam usaha itu gampang sih, kita ulet dan kita usaha itu atau perjalanan hidup itu atau apa yang kita jalani itu kita tekuni dan kita nikmati. Jadi kalau sesuatu pekerjaan tidak dengan hati, itu tidak akan mencapai. Saya tidak tahu jenis barang rongsokan, saya tidak tahu apa di rongsokan yang berharga yang bisa mengandung emas. Karena faktor keinginan, terus karena kita punya semangat. Kok orang bisa, masa kita tidak? Nah akhirnya kita kan punya semangat dan mau belajar. Nah dengan cara belajar begitu, ya alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Ya sekalipun saya tidak seperti bos-bos orang lain, saya cukup mensyukuri diri saya sebagai manusia yang masih bisa berusaha menafkahi anak istri tanpa punya beban hutang kayak orang lain. Karena alhamdulillah saya nggak punya hutang, saya nggak punya hutang ke bos, saya nggak punya hutang ke perbankan. Bikin rumah, sertifikat rumah ada di rumah, punya motor jelek pun BPKB-nya ada. Ya alhamdulillah lah, kita syukurin nikmat itu. Karena kita tahu kebanyakannya kalau buka lapak terus dengan ego yang tinggi, akhirnya dia ngambil modal kanan kiri, ngutang ke sana kemari sampai ke bank, perputaran nggak kekejar, ya ujung-ujungnya kebangkrutan lah. Itu sudah bisa dipastikan. Karena pendapatan atau sirkulasi duit per penjualan sama laba penjualan sama pengeluaran itu gede pengeluaran. Belum lagi mikirin utang ke bank, bikin apalagi kalau punya unit, setoran ke dealer lah, ke leasing, terus ke bank, terus tambah lagi istilahnya resiko rumah, anak istri. Nah akhirnya biasanya usaha itu bangkrut. Karena ada istilah besar pasak daripada tiang.
pelan tetapi pasti, bagaikan tiang dimakan rayap, pelan tapi pasti bakal rubuh. Karena kalau punya kalau punya sangkutan seperti itu, ujungnya seperti itu. Itu yang saya perdalami atau saya hitung atau saya lihat dari teman-teman saya yang bercerita dengan karena dia punya anggunan ke bank, akhirnya dia bangkrut karena bukan satu dua teman-teman saya di usaha rongsok yang sudah tidak main lagi. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa bertahan tetap main di rongsok, karena kita carinya terus terang aja saja. Saya tuh sudah tidak main di anak buah, saya tidak punya pendorong, saya tidak punya yang mencari gitu. Jadi kalau kita nyari barang, kita cari barang gitu langsung ke lapak saja. Kita ada duit hasil jual, kita berangkat ke lapak nyari barang yang kita bisa mainin, dan itu pun harus banyak. Kita tidak mengambil barang 5 kintal, sekintal, 2 kintal. Itu harus satu tarikan, harus ke perhitungannya harus menutupi ongkos pengeluaran dan kita punya laba, baru kita mau turun ke lapangan. Nah itu. Dan untuk kedua, yang kita mainin adalah barang yang orang lain jarang paham. Kita bisa membeli barang murah tapi mendapat harga jual mahal, seperti di jenis kerasan. Karena kan kalau kerasan tuh jarang yang paham. Karena kebanyakan yang main rongsok itu hanya main jual saja, main beli saja terus dijual, tanpa dia tahu berapa persen penurunannya, berapa pengeluarannya, kita beli berapa, tambah persentase susut berapa, ongkos berapa. Kita nggak pernah, mereka jarang hitung ke sana. Mereka jarang menghitung sampai ke sana. Kadang-kadang ini barang kita beli 2.000 nih, ember campur kena ada yang 3.000, ada yang 4.000. Tak taunya barangnya di dalamnya kerasan. Nah kerasan dia nggak bisa mainin lagi, nggak tahu harganya, nggak tahu cara ngolahnya. Akhirnya ya kerasannya dijual 600, belinya dia 2.000. Beli 10 kilo 20.000, ada kerasan 5 kilo. Kalau hitung-hitungan 10 kilo beli 20.000, kalau ada kerasan 3 kilo atau 5 kilo atau setengahnya aja kerasan, nah habislah susut. Nah itu. Jadi kebangkrutan dalam rongsokan itu sebetulnya faktornya hanya mengandalkan satu orang yang hanya mengandalkan pekerja. Kalau kita punya karyawan, kita hanya mengandalkan karyawan, kita tidak mau turun sendiri. Itu jelas dampak kebangkrutan. Apalagi ya kalau kerja borongan. Kalau kerja borongan itu saya pernah punya pekerja nyampe 6 orang, nyampe 8 orang. Itu yang kerja di lapak. Dan karena dia kerjanya borongan, dia akan nyari yang gampang. Nah, kalau kita punya yang kerja harian, sama saja. Ada bos dia semangat, gak ada bos kanan kiri tidur malah. Nah itu akhirnya nggak kekejar juga. Nah jadi simpelnya di rongsok itu untuk mencapai satu titik keberhasilan, kita pun harus turun sendiri. Kita harus menguasai barang, menguasai pengetahuan di barang. Nah demikianlah kisah hidup saya dalam perjalanan usaha rongsokan, dan semoga menjadi inspiratif buat saudara bagaimana menyiasati supaya kita sampai ke titik keberhasilan. Dan semoga tayangan video ini bermanfaat dan menjadi penyemangat supaya kita tetap percaya diri dan menjadi motivasi untuk kita lebih maju. Jangan pernah berputus harapan. Selagi kita memandang matahari masih terbit dari ufuk timur,
itu masih ada harapan buat kita untuk maju. Melangkah terus, semangat terus, jangan pernah berhenti untuk melangkah, dan selalu nikmati dan syukuri apa karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Syukurilah nikmat itu, karena dengan mensyukuri nikmat itu, hidup ini akan terasa indah. Itulah motivasi hidup. Satu kali kita memandang ke atas boleh untuk penyemangat, tapi jangan terlalu kebanyakan memandang ke atas, karena perjalanan kita bisa kesandung. Kaki kita bisa kesandung kalau kita terlalu lama melihat ke atas tanpa melihat ke bawah. Lihatlah ke atas untuk penyemangat, dan lihatlah ke bawah untuk kita merasakan syukur bahwa ternyata Tuhan menciptakan kita. Kita tetap saja masih ada di atas orang lain yang dianggap sama kita di bawah. Dan demikianlah cerita hidup saya. Semoga bermanfaat, dan siasatilah dan berjalanlah terus ke depan untuk maju. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.